kista ovarium ataupun pasien-pasien dengan adanya IUD melayang, dokter, ataupun mau biopsi pasien-pasien CA ini bisa dengan alat kami. Ada office hysteroscopy, kemudian ada operatif hysteroscopy. Baik, nanti mungkin untuk detailnya dokter nanti saya dengan rekan-rekan perawat, karena nanti sekilas saja untuk dokter spesialisnya. Untuk handlingnya nanti akan saya lebih detail ke perawat. Baik, di sini kita ada yang ketemu dulu aja. Untuk instrumen tim 121 selama 15 menit kita handle-nya dulu, Mbak. Dari mana yang aku tak Oke. geser sedikit. Kalau ini sudah ada di sini, nanti mungkin yang masih kurang, Pak. Boleh. Terima kasih. Tak dari situ pertama. Kalau yang sekarang ini nanti general. Harusnya begini, Dok. Harusnya begini, Dok. Biar kita bisa main, Dok. Di instrumen, ini, Dok. Ini terdiri dari grasping forceps, Maryland, kemudian ada traumatic dan atraumatic grasping forceps. Ini ada bipolar sama monopolar. Nanti untuk intinya nanti kita sharing mengenai cara perawatannya, kemudian cara pakainya, untuk operasi appendix apa aja yang dipakai, untuk operasi koli apa aja yang dipakai, untuk sementara pediatrik kayak gitu. Kalau nggak nanti saya pinjemin ke sini. Kalau dokter mau main, nanti saya pinjam. Kemudian teleskop di sini dapat yang 10 mili 30 derajat. Yang ini 30 derajat 10 mili. Kemudian ada lagi teleskopnya Mas Abi. Ada dua ini. Oh ini Oh ini lengkap dokter, jadi kalaupun nanti ada dokter objinnya main, KSP sudah ya. Tapi belum ada. Baik, kita basic dulu ya, teman-teman Okta. Jadi ini namanya grasping forceps. Ini nanti digunakan untuk laparoskopi. Ini adalah general laparoskopi grasping forceps, boleh dipegang. Dibagi ke teman-teman perawat. Oke. Jadi nanti apa-apa dibawa pulang udah dibayar ya? Belum dibayar itu. Oke, boleh dipegang. Oke. Jadi ini adalah anatomi dari instrumen laparoskopi. Ini bekerja seperti halnya kita menggunakan open surgery, sama misalnya clamp atau ada yang disebut Kelly, atau ada yang disebut Maryland. Ini fungsinya sama untuk dissect atau untuk membebaskan atau merilis organ tubuh di dalam rongga peritoneum. Sama seperti halnya clamp pada open surgery atau pembedahan secara membuka peritoneum, fungsinya pun sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini digunakan untuk apa? Kalau teman-teman sudah hafal tahapannya appendix atau cholecystectomy ataupun operasi lainnya, itu pasti akan mudah menggunakan instrumen laparoskopi. Baik, hanya anatominya yang saja berbeda. Kalau misalnya open surgery itu besar-besar, ya. Kemudian view-nya juga 3D 3 dimensi. Kalau ini kan dari 3 dimensi dirubah menjadi 2 dimensi, betul. Yang terbaru ada yang kita yang 4K dokter 55 inci. Di Bandung beli. Di Surabaya 2. Seperti saya bilang tadi, yang membedakan adalah imaging aja atau penglihatan kita yang dari 3D open surgery menjadi 2 dimensi. Untuk tahapan prosedur dan caranya sama seperti halnya kita open surgery. Misalnya mau membebaskan momentum, ini kita kasih dokter clamp seperti ini dan atraumatic grasping forceps yang bolong tengahnya. Ada? Bolong tangan. Itu kan yang bolong tangan. Babcock. Jauh bentar. Tergini. Family. Ada lagi instrumennya Mas?
Bukti benar. Oke. Kemudian ini ada dua tipe koagulasi. Ini yang biru ini adalah bipolar. Ini yang biasa senang menggunakan ini adalah Obgyn. Kalau Obgyn ini wajib ada ya, yang bipolar. Kemudian pediatrik ada yang masih juga, ada yang lebih senang main monopolar karena jos itu monopolar itu. Oke. Jadi ada dua hal yang sama seperti open, kita bisa bipolar, bisa dengan monopolar. Yang membedakan adalah jenis instrumennya dengan bipolar dan monopolar ya. Kalau bipolar ini kotak ini ya, ini kotak. Kalau monopolar bulat ya. Ini yang paling gampang membedakannya. Atau dari segi warna, bipolar biru, monopolar abu-abu. Oke. Kemudian ini ada dissektor golongannya. Dissektor ini kita memiliki hook sama spatula. Ini spatula biasanya untuk operasi hepar nanti untuk bedah umum dan digestif. Bisa digunakan pada saat reseksi hepar atau kole pada misalnya heparnya kena ya. Ini bisa digunakan untuk mengecas bagian luar dari hepar. Satu lagi nanti belum ketemu ada hook. Kemudian ini adalah needle peres. Needle peres ini adalah akses pertama kita dalam tindakan minimal invasive surgery. Ini adalah fungsinya untuk memasukkan gas pertama pada rongga peritoneum. Oke, kemudian ini ada trokat. Nah, trokat ini kita gunakan untuk yang dewasa. Ya, kalau ini yang 10 mili, nanti ada yang 5, Mas Abi. Yang 5 mili. Ya, 5 mili. Semuanya aja Mas Abi boleh. Nah, ini namanya trokat. Trokat sleeve. Trokat sleeve itu ada yang reusable, ada yang disposable. Kalau yang di Hermina, hampir semua Hermina itu menggunakan, alhamdulillah brand kita, Richard Wolf, dan menggunakan reusable trokat sleeve. Yang ini 10 mili, kita ada 2 ya dokter. Sama yang 5 mili nanti dapat 3. Dokter bisa pakai yang 5 mili nanti. Kalau misalnya benar-benar situ mau pakai ini bisa. Cuman yang 5 mili nanti teleskopnya ada yang 5 mili dok. Oke, apa yang membedakan trokat 5 dengan 10 mili? Ini adalah akses pertama. Akses pertama untuk memasukkan setelah peres ini yang kita masuk dulu. Ini fungsinya untuk masuk teleskop dan untuk panoramik di rongga peritoneum. Ini masuknya di umbilicus, ya, di pusat. Kemudian ini adalah trokat 5 mili. Trokat 5 mili ini digunakan untuk akses instrumen 5 milinya ke dalam rongga peritoneum. Oke, ini masuk nanti tergantung posisi, ada di McBurney atau sepertiga dari umbilicus, nanti tergantung kebiasaan dokter dan luka operasi yang akan diambil oleh menggunakan minimal invasive surgery. Nanti aplikasinya kita bareng-bareng sharing. Oke, jadi dapatnya 2 trokat 10 mili, kemudian 3 trokat 5 mili beserta mandrennya. Oke, ada juga dokter yang ketika operasi kole itu menggunakan 4 hole atau 4 lubang. Ya, biasanya sih 1 di sini, 1 jadi mendekati epigastrik di sini, karena ini adalah lokasi yang terdekat dengan kole. Pada operasi LCBD ini biasanya ada yang menggunakan 2, ada yang menggunakan 1. Oke, kalau yang ini sih biasanya 2. Oke, kemudian ini adalah adapter atau kita sebut dengan bahasa umumnya tambahan, misalnya dari 10 mili yang di hole atas mau digunakan instrumen 5 mili. Kita pakai yang ini baru bisa dipakai. Ya, jadi nggak gembos gasnya. Ini ada 2 yang besi dengan ada yang plastik, ini adapternya dok. Kalau misalnya dokter mau pakai yang 10 ke 5 mili ada adapternya lagi gitu. Yang Ya, kosong.
Nah ini satu lagi kalau untuk mau bikin lasso, Aja kok. Oh, lasso pada saat terbasak appendix ya. Jadi teman-teman beli aja satu ya, ibu nanti beli untuk benangnya. Yang dulu kita cari selongsongnya aja, selongsong yang dulu punya. Setelah itu kita bikin sendiri dari stroming nomor 1. Jadi selanjutnya untuk menghemat budget kita bikin langsung sendiri lasso-nya. Nah, ini digunakan untuk lasso. Nah, yang ini kemudian ini untuk operasi objin atau ginekologi ketika ada kistektomi atau KET ataupun diagnostik per laparoskopi, ini sebagai uterine manipulator. Jadi ini mohon maaf masuk ke vagina, kemudian dikasih tenda kolom. Jadi set yang disiapkan nanti adalah kalau untuk semua dokter objin adalah wajib harus ada set kuret ya, karena kita harus vagina toilet. Kalau vagina toilet ini nanti dimasukkan, kemudian kasih tenda kolom. Tenda kolomnya dijepitin ke cervix atau mulut rahim, kemudian dijepit ke sini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa navigasi dari bawah. Ya, biasanya kalau operasi objin itu ada asisten pilotnya. Asisten pilot jadi dia duduknya hanya di bawah di vagina, ngarahin uterus ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, ini adalah uterine manipulatornya. Kemudian ini adalah operatif hysteroskopi. Nanti per vagina juga, misalnya ada miom-miom besar. Kalau nggak pasien-pasien infertil yang sudah lama tidak bisa hamil, dokter, ada miom besar yang dulu itu harus dilaparotomi. Kita kelet satu-satu ya dok, miomnya kita lepasin dengan alat ini, nggak usah. Kita kerok, reseksi, dia akan langsung terhisap otomatis. Potongan chipnya ini di Grand Wisata sudah ada, Hermina Grand Wisata. Ini famous di sana dokter. Jadi pasien-pasien infertil yang biasanya multiple myoma intrauterus itu yang harus di radikal hysterectomy, alhamdulillah menggunakan alat ini tidak perlu diangkat rahimnya, kerok aja miom-miom besarnya. Nah, kita ada reseksi seperti tur dok, reseksi jadi kayak tur, biomnya kita kerok tapi langsung disedot. Adenomyosis Bisa banget dokter. Kita ada 2 ya dok. Ada yang kecil. Opisnya ada mbak. Oh, opisnya. Baik itu saya. Kita ada 2 dok, ada yang lebih kecil. Kalau dokter ketemu polip-polip kecil menggunakan alat ini dok. Ini lagi tren juga dok, alat ini karena covernya juga BPJS masuknya diagnostik dok. Kopi ada. Ada ya? Bawa. 3,8 mili untuk diagnostik ataupun miom-miom kecil, polip tepatnya, polip-polip kecil itu sangat efektif tuh karena tidak perlu insersi terlalu besar di mulut rahim, cukup dengan 3,8 mili atau sebesar busi 4 mili ya. Busi 4 dok, itu sudah masuk dengan diagnostik. Cuman saya belum lihat barangnya dok, di bawah kali Mas Abi, ada nggak? Kosong semua. Kursi. Bentar, saya lihat dulu. harusnya ada ya. Harusnya ada nih dok. Saya udah saya lihat dulu. Oh. Kalau banyak pesertanya. Aku masuk gitu. Kooperatif sama office itu enak banget. Masuk pulang, recas diagnostik. Kalau misalnya ada yang melayang, masuk kuret blind dong. Masuk gitu. Ya kan kadang untuk ngambil karena nggak tahu di mana. Kalau itu kan masuk kamera. Saya ininya tuh Ada dari mana? ada masalah. Diagnostik. Option. Jadi kalau udah ketemu saya nanti langsung ke dokter ya. Kalau mau misalnya ketemu ya dok ya, kalau ketemu nanti saya langsung ke dokter sama tim perawat.
Oke, kemudian ini ada retraktor atau biasanya kalau disebut di OK adalah hak ya. Nah ini ada hak biasanya pada operasi-operasi resensi besar di HEPA, terpoli dengan identitas vertibrat ini bisa digunakan. Ini bekerja seperti halnya kita menggunakan belas hak untuk laparotomi. Kalau untuk laparoskopi kita menggunakan ini ada klip aplikator. Ini klip aplikator untuk titanium golongannya. Dapat atau enggak nanti kita lihat isinya. Tapi saya sarankan sih menggunakan yang hemolog, yang polimer ya, kalau polimer klip. Karena kalau misalnya ini kasihan pasiennya nanti lewat sensor bandara bunyi. Yang dari semua Herbina pun sekarang sudah menggunakan klip yang polimer terdekat yang apa sih namanya tuh itu ada hemolog ya dok, pakai hemolog yang M sama L, ML. Oke, dan appendix pun sekarang sudah banyak yang menggunakan klip. Jadi kalau zaman dulu itu kita harus melasso pada umumnya seperti kayak halnya appendix umumnya. Sekumnya kita ikat. Nah kalau sekarang sekumnya diikat pakai klip hemolog yang besar. Ya, hemolog yang besar. Klip. Jadi tinggal klip tinggal potong. Oke, sampai saya di sini ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lebih intens ya. Dokter, kalau ada pertanyaan monggo nanti saya izin ke perawatnya ya dok. 300S sama 300D. Ketika kita mau main objek, nanti teman-teman harus pakai yang 300D. Ya, karena di sini diperlukan power untuk power yang lebih kuat untuk melakukan bipolar reseksi. Karena ini bisa menggunakan monopolar maupun bipolar. Kalau monopolar oke, aman pakai 300S. Tapi ketika teman-teman mau main di bipolar itu wajib menggunakan 300D dengan bipolar adapter supaya daya bakar bipolarnya lebih maksimal. Satu lagi yang sering dilewatkan ketika bipolar itu harus menggunakan cairan apa? Mbak Mas? Ya? Kalau bipolar harus cairannya apa? Salin. NaCl. Sering ketika pada saat histeroskopi udah lama didampingi, lama di temenin, kok nggak bakar pak katanya, nggak bakar di kating klub saya tanya pakai bipolar apa monopolar, ternyata mereka pakai bipolar, airnya pakai WFI, itu tidak akan membakar kalau bipolar. Semua jenis bipolar kalau medianya menggunakan air itu wajib menggunakan salin, terutama pasien-pasien objin. Itu tidak hanya pasien objin sih, pasien-pasien yang melakukan operasi besar itu wajib menggunakan cairan salin atau NaCl karena elektrolitnya sesuai dengan elektrolit tubuh. Jadi takutnya post-op pasiennya emboli biasanya. Makanya untuk pasien-pasien dengan reseksi yang besar seperti di ginekologi itu wajib menggunakan salin, otomatis kita harus menggunakan bipolar. Oke, ada pertanyaan? Langsung kita nanti ke unit. Ada filter lagi Mas Dopi, filter CO2. Nah, satu lagi ini adalah injeksi kanula. Injeksi kanula ini pada pasien-pasien kista objin. Biasanya ada dokter objin yang mau kistanya disedot dulu. Jadi ini masuk. Ya. Setelah masuk, kita setting spek 20 cc untuk mengevakuasi cairan si kistanya. Atau setelah post op ada dokter bedah biasanya memasukkan cairan anti lengket, banyak materialnya, nanti ini bisa masukin supaya tidak terjadi perlengketan post op laparoskopi. Ada mbak, ya kasih laparoskopi. Oh iya, satu lagi, ada spek nggak yang spek 5 atau 10 mbak? Sebelum masuk itu kita wajib. Iya. Kita kalau untuk ke peritoneum sih ada drop test, tapi terima kasih. Ya kalau drop test NaCl. Tapi kalau untuk
ngecek. Nah, misalnya kita nggak pede nih, ini peres betul. Ini masuk apa enggak? Kita make sure ini adalah kondisi harus seperti ini terbuka. Begitupun juga dengan trokarnya, karena biasanya suka ada yang nyangkut penyucian yang nggak bersih, kita harus bersihin pakai ini mas. Nah gitu. Ketika ini nanti masuk seperti ini, ketika belum masuk ditutup, atau ketika sudah gas di dalam peritoneum ini harus ditutup semua posisi. Ini adalah kunci atau locking dari gas CO2. Ini setelah masuk ke dalam peritoneum, posisi gas yang tidak dialiri oleh selang gasnya ada Pak Abi. Oh, tadi gua itu di pojok. Nggak ada. Oh, ini dia. Oke. Ini nanti akan terkonek seperti ini. Kalau yang pertama ini di peritoneum di umbilicus, ini seperti ini kondisinya. Ini menandakan gas masuk ke dalam rongga peritoneum. Kalau yang di atas kanan kiri di megoninya itu wajib ditutup biar gasnya nggak kabur. Oke, tadi ada pertanyaan menggunakan NaCl. Itu adalah namanya drop test. Biasanya pada dokter-dokter PPDS atau dokter-dokter baru. Kalau selevel mereka nggak mungkin. Ini adalah drop test. Ini pada pemula yang akan melakukan laparoskopi. Ini adalah untuk memake sure atau memastikan bahwa si peres needle ini masuk ke dalam rongga peritoneum. Salah satunya adalah Mas siapin salin NaCl. Kemudian dokternya biarkan insersi pun megangnya seperti ini ya, jangan seperti ini, tapi di sininya yang megang. Kenapa? Karena di sini ada blade, dia akan main naik turun ketika bertemu dengan kulit, dia akan keluar pisaunya. Nah seperti ini, ketika tertekan, yang di dalam ini akan masuk. Kalau dokternya megang di sini, nanti kadang suka ketahan sama tangannya, sama yang screw. Jadi disarankan nanti megang sini, dia akan masuk tembus dalam kutis peritoneum masuk. Nah, baru dilakukan drop test atau memasukkan salin ke dalam peres, diaspirasi. Kalau ada udara berarti sudah pasti masuk. Kalau tidak ada udara berarti nyangkut, biasanya di fascia atau di otot atau di subkutis ya. Setelah itu kalau masih belum yakin dokternya, kita kasih drop test. Kalau drop testnya sudah langsung turun, itu berarti pasti masuk. Ini ya, oke, ada pertanyaan Mas. Jadi yang ini, yang merah adalah teleskop 30 ya. Jadi saran dokter kalau ada lemari kaca ya dok. Jadi satu untuk supaya nggak berjamur ini ya, karena ada pemanasnya lampunya. Kemudian juga kalau lagi buru-buru juga nggak bakal ketumpuk nih teleskop dok. Biasanya sih kalau nggak ada lemari kaca ketumpuk. Ada lumayan nih, harganya 150-an ya dok satu teleskop ini. Oke, kemudian yang ini adalah teleskop 0 derajat 0 derajat ya. Jadi yang membedakan dari segi warna maupun dari segi sudut. Oke, yang dimaksud 30 derajat adalah sudut dari teleskop sendiri ya, teman-teman bisa lihat. Nah ketika kita menggunakan teleskop 30 derajat itu jangan disorientasi ya mas Mbak. Ini akan sudutnya ke bawah atau ke atas panoramiknya ya. Pada pasien-pasien kole biasanya menggunakan 30 atau hernia, karena hernia di peritoneum kita lihat. Oke, ada pertanyaan atau saya mau nanya? Kita sharing ya mas ya. Oke, ini nggak ada ya? Office nggak ada ya? Kirimin aja mas, saya biar saya lihat. Udah. Karena ini berhubungan sama alat, jadi saya harap teman-teman dari OK lebih intens. Alat ini jangan disamakan dengan alat instrumen udah umum, maksudnya open surgery pada umumnya, karena ini kecil 3,5
jadi nggak rusak. Saya kasih warranty dokter. Masih garansi sama yang jual. Kalau merek Wolf itu dokter mau lempar, dokter kesel sama perawat dokter. Mana lempar aja dok, nggak bakal pecah. Kalau rusak kan beli lagi. Tapi kalau jatuh dari Mayo ke sini sih nggak pecah dok. Itu bedanya dari Wolf. Kita memiliki bahan plastiknya sendiri. Pediatrik sekarang lagi induk seperti ini kita. Dokter Carlo punya sendiri dok. Dia beli sendiri dokter Carlo yang Wolf. Si abang, Bang Carlo. Ya dia beli. Gua minta ini spesial press ya buat Bang Amen gitu ya. Dia beli satu set dok punya kita. Instrumen ini aja. Karena dia tahu punya kita bahan plastiknya kuat dan kalaupun terjatuh atau di autoclave tidak akan mudah ketas dok. Tadi saya lempar ya dok, nggak jatuh saya lempar. Itu kuat. Kalau dokter brand lain mungkin nggak ada yang berani dok. Makanya kalau saya kontes bawa alat gini dok, saya presentasi saya lempar dok. Lemparnya pun nggak gitu, saya lempar ke depan. Tidak akan mudah pecah kalau alat gitu dokter. Begitupun dengan tokatnya. Kerjanya ini ya teman-teman ya. Jadi mau bilang itu. Cukup diketahui ini satu Avanza bekas lah. Ini bahannya khusus juga ya. Enggak. Oke. Ini pun kalau di autoclave 1-15 menit ya, Pak. Jangan lebih karena sebenarnya sih saya tidak menganjurkan untuk di Indonesia menggunakan autoclave karena kebanyakan autoclave di Indonesia itu mohon maaf belum dikalibrasi. Kejadian saya di Sumatera sana, saya rekomendasikan 121 dokter 15 menit. Ternyata dok lebih dari 121 suhunya 200 sekian. Iya, akhirnya keriting ini ya dok. Ketika investigasi tim teknik kami ke sana ternyata betul autoclave mereka hampir 10 tahun tidak dikalibrasi. Ya, kalau di pelosok-pelosok gitu bang, nggak kayak di kota kayak kita. Kalau di pelosok-pelosok tuh. Kita lanjut ke mana dulu nih? Kalau ini udah bisa semua ya. Oke. Insufflator udah umum. Digestif, pediatrik, ginekologi, torakoskopi pun sudah bisa sekarang. Kalau dengan alat laparoskopi. Jadi sekarang Hermina Jogja telah memiliki satu full set minimal invasive tower atau multi tower untuk segala jenis tindakan yang menggunakan minimal akses. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ini adalah minimal invasive tower terdiri dari monitor, kamera, light source, kemudian harus ada irigasinya pakai gravitasi ya, sama monitor dan electrocauter. Ini yang namanya insufflator. Kalau pada dasarnya pada operasi open itu tidak memerlukan media gas karena kita membuka lapisan kulit sehingga ketemu yang namanya organ di dalam peritoneum. Nah, media gas atau insufflator ini adalah alat untuk mengembangkan peritoneum si pasien supaya ada akses atau space terlihat di dalam rongga peritoneum ketika operasi laparoskopi. Oke, jadi ini harus terkonek ke gas dulu, sumber gas mau dari pendan, mau dari tabung, itu harus dipasang dulu. Di sininya harus 5 bar ya. Nah, ini 5 bar nanti ada spidol permanen, jadi batasnya di sini 5 bar. Yang sebelah kiri regulator adalah tekanan yang keluar dari tabung ke mesin. Yang sebelah kanan dari regulator adalah kesediaan gas di dalam tabung. Minimal adalah 1000 kalau untuk laparoskopi ya, Mbak Mas. Ya, oke, agak cukup. Ini ya, ini adalah batas 5 bar. 5 bar ini ya. Jadi yang atur di sini nanti 5 bar atau berapa bar yang atur di sini. Ketika sudah 5 bar ini sudah cukup untuk mesin Wolf. Jangan dirubah-rubah lagi. Nah, ketika ada muncul menu profil ini, ada standar, high flow, sama baby mode. Ini teman-teman saya sarankan adalah menggunakan standar mode.
Nah, apa standar mode? Tadi ketika ketemu dokter pediatrik, kita bisa aktifkan namanya baby mode di dalam insufflator ini. Artinya tekanan yang dihasilkan oleh mesin ini tidak terus-menerus dengan high pressure, terutama pada pasien-pasien pediatrik. Itu sangat perlu diperhatikan untuk tekanan. Oke, ini ketika sudah dikonek ke mesin dari tabung ke mesin, pencet standar mode atau standar menu, ini akan muncul seperti ini. Ini ada pressure, ada flow, kemudian ada insufflation, high insufflation sama menu. Yang perlu diperhatikan adalah pressure. Pressure pada bayi adalah antara 5 sampai 8 mmHg ya pada pasien bayi. Betul ya, Dok? Betul. Sampai 12 pediatrik. Ya. 12. Ya, betul. Jadi nanti ini lagi kita tanyakan, dokter nyaman pada pressure berapa? Kalau saya sih biasanya dokter mau pakai berapa? Kalau untuk dewasa sih kita cukup menggunakan pressure 12. Ya. 12 untuk dewasa. Ini adalah pencapaian gas maksimal di dalam rongga peritoneum yang akan diatur otomatis oleh mesin. Ketika telah mencapai 12 mmHg di dalam rongga perut, dia akan terhenti dan akan mengisi otomatis ketika sudah tekor. Nah, kalau untuk flow-nya ini untuk pediatrik 10. Tapi kalau untuk dewasa itu saya sarankan di angka 20 karena ada dokter yang pengen buru-buru nih, basnya belum cepat ngomong biasanya. Saya sarankan di angka 20 sampai 25 untuk pasien dewasa. Ya. Pressure-nya 12 ya. Pressure 12 betul. Ada kayak sekolah gitu ya. Ya, sama. Kalau ini umum dokter, semua yang menggunakan insufflator, ini adalah batas indeks normal untuk kembangnya peritoneum. Ini ada tabung hijau, ini adalah indikator isi gas di dalam tabung. Ketika setengah biasanya kuning. Kalau udah merah ini harus menghabis. Jadi izin dok kalau bisa nanti minta tabung satu lagi cadangan di OK. Jadi nanti ketika habis pada saat laparoskopi nggak ribet, nggak perlu ribet ke bawah. Tiba-tiba gas habis. Wah, mati ya. ya jadi kita nggak perlu khawatir ini gas kesediaan karena ada dua safety. Ini ada regulator, gasnya sisa berapa. Kemudian di sini ada indikator gas di dalam mesin atau dalam unit yang hijau ini. Jadi ketika kuning itu akan setengah dari tabung, merah itu hampir habis itu akan merah ngedip di sini. Ya betul dokter, kayak bensin, apalagi sampai bunyi ya dok. Kedip-kedip, bukan totem ya. Iya, sampai bunyi pom bensin masih jauh, waduh. Nah. Oke, ini namanya insufflator. Insufflator adalah unit atau mesin yang untuk mengembangkan atau mengembungkan peritoneum pada saat operasi laparoskopi. Caranya ini adalah hidup on off-nya di sini ya teman-teman. Kemudian nanti SOP-nya saya kasih. Pressure-nya berapa, tanya ke dokternya. Flow-nya mintanya berapa. Kemudian adalah insufflation. Insufflation adalah gas, startnya gas ke dalam peritoneum masuk. Minta handscoon mas, boleh? Yang on aja. Filternya ini tadi mas. Masih bisa dipakai. Mas. Ini yang basic. Oke, insufflator kita ada beberapa tipe, ada yang heater sama yang basic. Hermina kamu ambil yang basic, insufflatornya tanpa heater ya. Jadi ini seperti ini gasnya. Filter dulu baru selangnya atau CO2 tube. Kemudian ini perumpamannya adalah peritoneum ya. Oke. Ketika mesin baru dinyalakan, kita cukup insufflation, dia akan mengembang. Ini namanya intermittent gas flow. Yang benar adalah seperti ini. Kenapa pasien ketika masuk gas ke dalam peritoneum secara intermittent ini, post op-nya pasien tidak akan merasa kesakitan ototnya. Atau ada yang dokter yang minta cepat, tinggal pencet high flow.
dia akan maksimum mengeluarkan gasnya. Rogang banget. Ya, ini gasnya Oke, seperti ini teman-teman. Kalau misalnya operasi sudah jalan tengah-tengah, kita balikin lagi ke standar flow. Ini akan isi secara intermittent ketika gasnya bocor. Ada dokter yang pengen selalu tegang perutnya, sebenarnya kasihan si dokter anestesinya ya. Kita main di high flow aja, tapi jangan lebih dari 30 mmHg ya. Si flow-nya. Kasihan nanti intoxikasi CO2. Oke, begitu teman-teman. Nanti hands on satu-satu ya ke depan. Terus yang di bawah ini adalah oh iya, ketika selesai operasi ini dimatikan, ini dicabut, ini wajib ya, wajib dilakukan. Kenapa? Supaya mesinnya awet. Nggak hanya Wolf, ini berlaku untuk merek semua, Scholar, Stores, Olympus. Gasnya harus dimatikan di sumber gasnya. Ini yang ditabung ya, putar sampai habis mati, buang gas sisa. Oke, sampai indikator habis. Kenapa ini dilakukan? Karena di dalam ini ada filter gas CO2-nya. Karena sifat dari CO2 adalah freezing, dia akan membekukan, betul, dia akan membekukan area apa aja yang dilalui dia, atau IC, atau membuat es jaringan yang dilaluinya. Seperti kita sering minum Coca-Cola, Pepsi, isinya sama kayak ini, CO2. Cuman kalau yang sana food grade, kalau ini medical grade. Oke, nanti setelah ini habis, tenot ini harus dimatikan. Ya, berarti gas di dalam tabung sudah habis. Mati ini. Oke. Nah, ini sudah langsung habis karena gasnya saya matiin. Nah, ketika ada bacaan cek gas dan langsung dimatikan dulu, dia sampai ke merah ini. Ya, kalau temennya ada yang lupa, tolong diingetin. Jangan sampai menguras dari si insuflator ini tidak dilakukan setelah operasi selesai. Kenapa? Ini akan membuat freezing filter di dalam mesin insuflator, dan sering terjadi kerusakan adalah terjadinya pembekuan di dalam mesin insuflator. Karena matinya high flow-nya kita matiin, insuflatornya kita matiin, baru kita matiin. Oke? O untuk matiin, yang I itu untuk menyalakan. Sama kamera semuanya sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Mas? Gampang ya. Kalau nyalain mesin dulu, pastiin coater, kemudian pastiin gas ada. Itu syarat suksesnya laparoskopi. Kalau instrumentasi sudah lengkap, sini bisa sampai urologi dok. Kalau urologi dokter misalnya ada urologi mau laparoskopi itu bisa. Misalnya, oh gua mau main operasi laparoskopi urologi, udah ada dok, alat sudah lengkap kita dok, semuanya bisa. Satu set ya? Satu set ini kita kasih yang di gastrip set. Ini di gitu? Ya di gastrip set, jadi bisa sampai ke urologi. Ini gunting ya ini? Ini hak dok, retraktor. Ini untuk ginjal atau buat hepan dok. Reseksi. Ya. Nah ini yang dibilang tadi saya hook, ini ada wajib. Nanti setelah ini kita siapin instrumennya, kita pouches. Ya, ada kontainer sih. Kalau saran saya sih, kalau di kontainer teman-teman nanti siapa aja yang ikut operasi nggak paham. Tapi kalau kita sudah pouches, misalnya alat untuk kole, alat untuk appendik dulu deh, ya kan? Sini sering appendik ya dok. Appendiktomi, kita siapkan alat untuk appendiktomi. Lagi, nah ini basic untuk appendiktomi.
Nanti di pouches, di steril. Ada lemari kaca sudah ada. Lemari kaca sudah ada. Pak, mungkin akhir bulan ini nanti. Oke, siap. Kalau ada lemari kaca lebih safety. Oke, jadi ini di pouches. Nah, seperti ini. Ini adalah basic untuk appendix. Oke, nanti ada ini terus. Kalau ini semuanya dipakai. Jadi nanti ini di pouch. Appendix dibiarin gitu kan apa aja? Appendix kayak ini. Boleh difoto boleh. Saya ada bilang ya. Boleh grasping forceps acrobatic. Mending difoto Bu. Oh, foto. Ya, Oke. ya difoto. Ini mengambalin loh. Tolong itu diapalin ya. Aduh, kita mau main sama Dokter Eri juga. Ya, itu ini. Tenang, Anda terima. Oh iya, ada Oke, Dokter Eri narasumber kita. pengajar ya. Ya. Ini untuk Ujungnya aja ya. ya ujungnya aja. Ya, kasih di bed hijau. Oh iya. Tatanya nggak ada lagi yang putih. Bos, cuma nanti Tolong ya, tolong dicatat dulu kalian. enaknya sih kalau begitu dipoto taruh di nurse station. Jadi siapapun yang ini siap. Satu-satu ya Pak. Gitu. Dalam stoknya tergantung dokternya nanti. Dokternya mau pakai dulu atau mau pakai yang nah ini kalau yang appendix, kalau yang kole yang ini tambahin ini. Jadi di print, taruh di buku printer biasanya. Boleh juga pakai ini kan? Ya kole dipakai, betul. Kole dipakai. Boleh pakai ini kan? Ya kalau itu basic. Sama yang buat ngeklaim itu kan? Kole nanti pakai. Sama ini. Apa bedanya sama ini ya? Mana dokter? Oh, bukan. Beda Basic toh golongannya dokter. Oh ini. Sama ini. Bentar mas belum. Belum. Sabil. Ini kulit. Kameramen yang bagus ya. Ini bisa buat ngeklaim. Iya bisa untuk kulit. Apa? Appendix yang hemolog dok. Oh ya beda ini ya. Kalau ini kan titanium. Ya di atas mas. Yang hemolognya nggak ada contohnya Pak. Hemolog. Yang bisa putih sih. itu toh? Jadi ini appendix ini toh. Terus ini Yang keras. Nggak ada masalah diikat dengan hemolog appendixnya. Cakep kalau pakai. ini. Langsung kan. Ya ini APP. Ini semua. Enggak, ini APP. Terus ya. Terus ini kole. XL. Semua ini. Yang gold, dokter pintunya yang gold. Kalau ukurannya kecil juga pakai XL. Kalau yang kole pakai yang ML, kalau kole ML, Kalau appendix appendix itu pakai yang kira XL. bisa. Bisa nggak kalau misalnya appendixnya kecil pakai yang L gitu? Oh nggak bisa. Itu pakai XL. Karena dia ujungnya. Ekornya itu ke ini. Anak-anak juga pakai. Oh ya, kalau ada anak pakai yang L. Tapi kalau pediater jarang dok pakai hemolog. Biasanya yang dewasa aja yang appendix pakai hemolog. Di Jakarta udah ternyata dok. Hemolog ya. Hemolog pakai appendix. Sama ini kan pakai ini. Ini apa Mas Yang Rian? dulu mahal dok. Ini apa? Kita bikin sendiri pakai itu Pak. Ya, kelas ya. Paku bumi. Oke, itu sudah. Kemudian kalau untuk objin, nama ini nih. Kalau ini semua tadi apa kole ya? Ya itu kole. Kalau di Kole tambah ini basic. ya kalau yang ini Ini basic. kole tambah ini dua. Tiga. Appendix juga 3 ini. Kalau appendix, kalau untuk objin tambah ini. Oh. Kalau APP ini aja. Ya. Ya kalau sering ya. Sama oh ini udah ada.
Apa tuh? Babcocknya ya? Bukan. Apa? Ini atrobetik. Babcock ada. Atrobetik. Babcocknya itu jangan dipakai si babcock. Paling kalau untuk kista-kista besar. Nah ini babcock. Apa ginekologi? Ini megangnya gimana ya? Ini kalau jadi Aku baru tahu ya pakai jari tengah ya. Pak It. Jadi aku juga ada sama Pak Eton. Makanya kan di sini. Oke dok, yang saya gitu. Ya maaf dok. Jadi ini seperti ini dok. Ini di sini. Nah, di itu. Ini konsepnya dok. Jadi ketika dokter menusuk, nggak langsung. Tak apa ya Pak ya? Karena ini yang blind dok. Iya. Pak Imam pakai biasa. Iya. Nah, ini betul dok. Kenapa ya? Jadi kalaupun dokter kita ketahanan Selama itu gitu Pak, nggak pakai jari tengah. blind dokter. Iya, nggak pakai itu ya. Kalau ini kan paling ngangkut juga nggak sampai ke usus. Harusnya ada gimana Pak? Peresnya peres di Oh sama ya. jadi nanti twist ya dok. Gini ketika sampai putus dokter twist. Iya, 3 kali ya. Twist ya. Nah, kalau dipakai ya nanti Terusnya ada Pak, twist. waktu di kulit kan? Ya, setelah kulit, Terus 3 di kali. disuputis dokter langsung twist. Terusnya 3 kali Ya, kan? ya, blok ya. Betul kalau misalnya dokter begini kan dokter was-was kan, kalau begini dong was-was. Tapi kalau begini dokter gentle aja masuk bluk. Oke. Pasti nggak bakal tembus khusus tuh. Nah yang sering lama seperti itu mas. langsung tembus. Nah, kalau yang ya makanya itu perlunya tim operasi seperti itu. Ketika ada beberapa user yang kadang suka masih ragu, apalagi pasiennya yang kurus tipis ya dok ya, ngeri ya dok ya. Ketika peritoneum udah kembung, nah dengan posisi seperti ini, Aman ya? insya Allah aman dok. Karena cuma segini Iya. nggak nyampe ke usus. Iko yang mendingan popon. Oke. Kalau ada Ada pertanyaan lagi? Nanti saya akan balik lagi ketika ada operasi lab surgery dok. Iya. Di kapan ya? Belum. Belum ada jadwal ya? Minggu depan ya bu? Pak, selalu dikasih ini nggak kalau untuk Yang tajam aja dok. enggak? Yang Oh, bunting. enggak ya yang ujung-ujungnya tajam dok. iya. Berarti ini kok disteril. Ya ikut steril bisa. Tuh, berarti tuh nutupnya kan? Banyak tusuk sih dok. HP-mu aja dok. Oke, sekarang kita masuk ke ginekologi. Nah. Saya izin ya Pak. Iya, masuk dokter. Nanti kalau ada operasi, telepon aja dok. Oke, siap. Jangan dadakan ya dok. Saya carikan appendix dulu ya. Siap, mantap. Oke dok. Eksisi dok. Oke, ini adalah ternyata di sini nggak dapat kopisnya ya. Ini langsung dapat operatif. Dapat apa, Pak? Operatif histeroskopi. Opisnya, sorry. Nah, ini adalah operatif histeroskopi. Ini pada pasien-pasien yang susah punya anak atau yang nyeri head biasanya, ataupun ada IUD melayang atau ada tumor di dalam rahim. Itu yang biasanya pasien-pasien yang susah hamil atau yang sering nyeri head atau headnya tidak teratur, itu bisa diintip pakai ini. Ada massa atau ada apa yang bisa kelihatan. Oke, ini sama seperti alat TUR pada umumnya, resection. Cuman ini bisa hybrid, bisa bipolar, monopolar, dan terconnect dengan automatic chip removal nanti di sini. Jangan salah ambil. Salah ambil bisa kepake kan? Pasti gue truk. Ada yang belum punya anak, boleh kita besok cobain. P. Oh iya. Yuk. Memastikan. Kabel hybrid, kabel ada lagi mas kabel bipolar ya. Ini Yang dua, yang buat histeroskopi. Sama ini adapternya nggak nih? Itu dikunci. Mencobi. Adapter bipolarnya, tur. Ini kamera. Kabel di sini. Kabel turnya nggak ada. Ada tulisannya. Kita harus keluarin aja. Adapter soket, adapter tur. Terus sekali. Kabel turnya. Kalau yang nol dia.
kabel itu. Nah ini. Nah, jam berapa? Sama ujinya ke sini. Oke, ini adalah kabel hybrid atau kabel bisa monopolar, bisa bipolar. Cutting loop pindah satu Om Abi yang cutting loop. Mas Tufi. Oh iya, satu lagi di dulu. Ini di holder. Biasanya kalau dokter digesek mau jahit dikasih ini. Misalnya Pak Imam mau jahit, needle holder ini needle holder ini. Tahun puder ya pasti gitu. Oke, ini juga nanti ada yang bagusnya lagi, ada dua jenisnya lagi yang bagus. Kalau Blank. Ini jatuh operator. kadang kita begitu aja saya itu. Saya ngamen dulu Mas. Oke, ini ada dua ya. Ya, ini posisi connect untuk stereoskopi. Itu aja Mbak, masuk ke cutting loop ya. Buka. Cutting loop. Oke, ini cara masuknya. Rusak kursi nih. Saya buka ya Bu satu. Oke, satu program ini adalah sudah input filter, kemudian udah ikat automatic chip removal ya. Oke, atas dulu. Dipoto boleh nanti Ibu. Oke, ini namanya set stereoskopi operatif. Selangnya yang ada hijaunya. Ya. Filternya itu ada candangan nggak dong? Sama nggak kodenya? Kalau kodenya sama nggak usah. Sama. Cuman sak jam. Kodenya sama nggak? Sama. Kalau sama Hah? Lu gak kasih ban? Bu, ini disimpan dulu apa gimana? Ibu nanti berkirim. Dicetak. Ini biru di sini. Oh, itu sesuai warna ya? Ya, sesuai warna. Nanti lagi dicari song-songan. Bukanya gimana Pak? Kita lihat tarik ke depan. Depan. Ya. Ya. Terus silangnya nanti masuknya ke Ini buka aja satu. Dibuka aja ya. Kalau bisa ya 5% ganti, 5% ganti. Kalau bagus 1% ganti. Oke, jadi ini ada color hijau ya, Iya. hijau Tosca ya. Terus ini nama silver. Oh, iya. Ya, setelah ini masuk sini. Ya, Oh, iya. nanti ini ada suction kanalnya. Oke, nah yang sering bocor itu kalau karetnya ini hilang. Kalau karetnya ini hilang, Yang hitam ini. pasti bocor sealnya. Oh, Tapi banyak kok ini dapat, Mas Jopi ini dapat satu dus ya? Nah, oke. karet hitamnya tak apa sama sepaket itu? Hitamnya tahu. Oh, alah. Oh masih banyak ya? Ada 10? Masih banyak, ya. Aman-aman. Bro. Oke,
Oke, monggo coba. Pakai solatif pita pralon itu bisa. Gak bisa. Bocor. Emang tetap bocor pak? Bocor. Rekomendasinya harus beli oleh lah nggak apa-apa nih. Dijual terpisah pak. Sama ini nih, Bu. Cutting. Cutting loop. Cutting loop. Ordernya Mas Abi aja. Biar jelas. Cutting loop beda. Cutting loopnya benten ya Mas sama yang urologi ya? Beda. Ada dia, Beda. separuh. Tuh. Ini harus cuma cutting loop, Mas. Oh, Ini cutting loop buat apa Mas Rian? nanti tidur sendiri ya? Ya. Hmm? Ya. Ini harus lurus dulu. Ganggu anjing. Kameramen tak Tetes ya teman-teman. Kameramen selalu selamat. Hysteroscope. Nah. Silikon. Oke. Sekarang cara merakit. Oh, ini tuh hanya sebagai indikator aja pak? Ya, terbalik juga nggak apa-apa. Enggak, soalnya kan modelnya aneh kenapa harus nongol kenapa? Oke. Apa Pertanyaan fungsinya bagus. apa pak? Ini adalah yang paling terenak sebagai satuan irigasi. Kalau zaman dulu harus lur and lock. Kalau dokter di tangannya kecil susah. Kalau yang ini kan tinggal irigasi satu. Oh, Kalau yang zaman dulu lock itu. Kalau tangannya kecil dokternya cewek susah bisa jambak. Terus kalau yang ini satuan irigasi. Oke, ini adalah resection atau Manual bu ya? operatif hysteroscopy. Ini adalah obturator ke panel saksa. sama kayak tour. Saya buka ya Bu. Oke. Bedanya sama yang urologi, kalau yang obgyn itu separuh. Ininya seperti ini. Ya. Ininya. Ininya Ininya kalau urologi maksudnya? kan satu. Kalau yang punya obgyn 1,5. Oke. Sini ada yang kecil ini Mas ya. Ya, yang kecil masukin ke sini. Oh, yang kecil. Heeh. Paling enak sih masukin teleskop dulu supaya bisa mengukur kedalaman si cutting loopnya. Ini kuncinya sama kayak urologi ya. Kunci, open. Kunci. Oke. Setelah gini masukin sini. Ya. Terus sampai keluar di ujung sini. Ya, ketika keluar tarik ini dulu. Masukin dulu. Teleskop sini masuk ya. Nah, sampai di sini keluar, tekan pentil hitamnya, dorong sampai seperti ini. Oke. Setelah masuk gini, siap digunakan. Ininya dipasang. Ini bipolar. Kalau mau pakai monopolar, yang B-nya cabut. Nah, ini monopolar. Kalau B, ini dipasang. Ya. Ada dua cara masuk ke dalam vagina. Bisa ini dulu, apa sih namanya? Jadi lupa. Ini apa? Working elemennya seperti ini. Obturator dulu masuk. Obturator masuk, tarik, baru masuk instrumen ya, walking channel sama cutting loop dan teleskopnya masuk sampai klik. Oke. Sebelumnya itu wajib diisi air dulu, dikonekkan ke air. Jadi yang tadi itu sudah bisa cabut. Kita konekin air ke sini, masuk, baru masuk instrumentasi ya. Irigasi itu. Yes, itu masuk ini irigasinya. Masuk setelah mengembang si uterus baru masukin. Connect. Sudah siap digunakan. Yang ini selangnya menggunakan selang resection khusus. Yang ini, Mas, kalau yang reseksi ya. Nanti belum disusun itunya, nanti saya susun dulu. Bisa disusun dulu Mas, ini Mas. Oh siap. Nih, Kameramen. yang ini adalah mesin untuk automatic chip removal hysteroscopy.
Setelah dirangkai tadi, rangkaiannya seperti ini selangnya, atau mengikuti guiding di sini. Ini yang merah, kemudian yang hijau di mana? Ini sudah ada di packingnya, ada dapat 20 selang seperti ini. Untuk aplikasinya, ini ada selang besar dan selang kecil. Selang besar masuk ke sini, selang besarnya. Selang kecilnya masuk ke sini. Oke. Ini masuk kamera, ini masuk light source, ini masuk ke kabel tadi. Nah, setelah ini langsung minta di red. Di red ini adalah membuat selang ini jadi hampa udara. Jadi pada saat operasi dia bisa langsung menghisap. Kalau misalnya ini tutup semuanya, Mas. Ini tutup. Ini udah terkunci. Oke. Nah, kalau udah ada treatment mode, berarti ini sudah bisa digunakan. Step ini adalah sedotan atau hisapan, tingkatan hisapan yang diinginkan. Biasanya sih kita menggunakan yang tengah. Kalau mau jos sedotannya pakai yang paling atas. Saran saya sih yang tengah, karena nanti dia akan menghisap ketika sudah dipotong. Sama kotor dia langsung kehisap nanti ke sini. Oke. Nah, itu dia akan menghisap. Nah, kalau di dalam air nggak bunyi, Mas. Nah, dia akan menghisap semua jaringan masuk ke sini yang dipotong. Jadi setelah selesai tindakan, tidak ada potongan jaringan yang tersisa di dalam ovarium uterus. Ya. Langsung tersedot di Ya, situ. enggak betul. Oke, setelah selesai treatment, kita stop. Complete stop, yes. Nah, dia akan mengosongkan semua cairan yang ada di selang. Operasi selesai. Tinggal mati. Nah, ini cabut ini aja sama ininya. Jadi bisa menghemat selang, Mas. Nah, udah. Ini dibuang, ya ini bisa disimpan. Jadi bisa ini paling Pendek ini ya? Ipen, lumayan lah, karena ini posisi ini towernya panjang. di belakang, di sebelah kayak tur gitu loh. Oh iya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mau saya rapihin di kontainer ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai ada kontainernya kan. Ya, kalau untuk irigasi prosesnya gimana ya? Kalau untuk irigasi tadi selang yang biru tadi mana, Mas? Mbak. Nah, yang tadi udah dibuka loh. Oh yang dari Yang di kanal Saxon. Oh itu. Kanalnya ketemu, Mas? Pernah? Ketemu. Nah ini, oke. Ini jadi kalau pakai laparoskopi panjang bang seperti ini. Nah, jadi biar semuanya kelihatan ya. Kalau untuk laparoskopi seperti ini. Tapi kalau mau pakai sisteroskopi, ini dicabut. Nah ini kan ada Kalau stroskopi itu cuma ngintip aja ya, Pak? reseksi. Kalau saya ngintip. Kalau ada ini tumor besar, krok. Ini sistem gravitasi. Nah, kalau untuk reseksi, ininya panjang cabut, Mas. Nah, krok yang nggak apa-apa. Ini cabut, masukin ke bawah. Masukin sini. Nah ini harus dua-duanya apa cukup satu aja ya? Dua-duanya sih biar jos ya. Berarti dua Dua bot, betul. 2000 lah, 2000 liter. Nah, 1000. Gini. Ini kan untuk apa? Kayak di case itu ya? Ya, laparoskopi. Sama juga untuk apa sih? Nggak ada irigasinya? Ada irigasi juga ya? Irigasi, saksennya maksudnya. Saksinya. Oke, saksen. Nyambung saksennya. Ini saksennya, Mas. Nih. Ini ngambil ke saksen rumah sakit. Nah, ini. Itu handle-nya. Tebak aja. Oh ini nggak ada sambungannya sini ya? Kemana? Cuma handle aja ini. Ya nanti ada ini, ada selongsong saksennya belum ketemu.
Oh iya. Hmm. Pakai apa tuh? Sabir. Ya, Itu sabir. enggak maksudnya ini sambungannya apa Ya, gitu. enggak ada kanul ya. Sabir. Oke, ini mas, ini biru. Iya. Ini abu-abu kesaksiannya. Iya. Cuma jepit aja gitu. Ini jepit aja. Nah ini satu ke irigasi, satu ke rumah sakit itu. Ini kesaksian. Biru yang irigasi ya, Pak? Oke, biru irigasi. Kebalik pun nggak apa-apa. Oh, tetap kerja. Karena nggak pakai mesin. PR cuma hari ini, songsongannya kemana? Enggak. Tadi itu bukan ya Pak?